Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Jadi dalam sejarah itu ada dua cara berpikir yang bisa kita gunakan dalam membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi, yaitu cara berpikir diakronik dan sinkronik. Pertama kita akan membahas konsep diakronik atau cara berpikir diakronik dalam sejarah. Secara etimologis, kata diakronik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang berarti melampaui atau melewati, dan kronos atau kronikus yang berarti waktu. Jadi dia itu mempunyai arti melintasi atau melampaui, sedangkan kronos berarti waktu. Jadi diakronik itu adalah sesuatu yang melintasi, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Jika dikaitkan dengan sejarah dalam peristiwa atau kejadian, sebagaimana telah kita ketahui bahwa sejarah adalah kumpulan peristiwa yang setiap peristiwa itu akan dibatasi oleh waktu yang terjadi. Jadi bagaimana berpikir diakronik dalam sejarah itu adalah ketika cara berpikirnya itu mengenai sebuah peristiwa sejarah itu secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang tapi terbatas dalam ruang. Berpikir diakronis itu lebih mementingkan proses suatu peristiwa sejarah, bahwasanya peristiwa itu terjadi dan dibatasi oleh waktu. Jadi itu adalah cara berpikir diakronis. Kita contohkan bagaimana cara berpikir diakronis itu adalah masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung tahun 1350 sampai 1389. Perang Diponegoro berlangsung di antara tahun 1825 sampai 1830. Penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung antara tahun 1942 dan 1945. Nah, di situ ada peristiwanya itu kita lihat dalam batasan-batasan waktunya, yaitu misalnya kita lihat Hayam Wuruk itu dari tahun 1350 ada batasan waktunya, yaitu sampai 1389. Demikian juga dengan Perang Diponegoro dari 1825 ada batasan waktunya sampai 1830. Jadi itu yang dilihat secara diakronik. Nah, ketika kita membahas diakronik ini, maka kita akan menggunakan konsep kronologi dan periodisasi. Jadi diakronik ini sering disamakan artinya dengan kronologi, yang secara etimologis dari bahasa Yunani berarti kromos dan logos. Yaitu sama, kromos itu adalah waktu, sedangkan logos adalah uraian atau ilmu. Jadi dalam konsep diakronik kita akan menggunakan kronologi dan periodisasi. Nah, oleh karena itu kronologi itu adalah ilmu tentang waktu yang memang di dalam perkembangannya kemudian menjadi ilmu bantu sejarah yang menyusun peristiwa atau kejadian sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Mengurutkan peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan waktu terjadi antara untuk mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Jadi kronologi itu adalah urutan-urutan peristiwanya, bagaimana kita dengan lebih mudah membandingkan satu peristiwa yang terjadi, peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tapi dalam waktu yang sama. Nah, itu yang disebut dengan kronologi. Kemudian kita lanjutkan konsep sinkronik. Nah, sebelumnya selain kronologi ada juga periodisasi. Periodisasi itu adalah mengelompokkan atau mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah dalam masa-masa atau zaman-zaman tertentu. Jadi kita bisa melihat secara mudah bagaimana peristiwa-peristiwanya. Contoh periodisasi sejarah di Indonesia adalah masa prasejarah, berarti kita membahas periode pada masa prasejarah. Kemudian dalam masa Islam, masa Orde Lama, masa Orde Baru, nah itu contoh dari periodisasi. Kemudian sekarang kita lihat konsep sinkronik dalam sejarah. Kalau tadi
diakronik itu adalah melintasi perjalanan waktu ya, lebih ke kronologi, kita mengurutkan peristiwa-peristiwanya. Sedangkan sinkronik ini dalam KBBI itu artinya adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Jadi kajian sejarah secara sinkronik ini artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Jadi dalam konsep sinkronik ini kita melihat bagaimana pola-pola atau gejala-gejala atau karakter dari sebuah peristiwa sejarah yang terjadi pada masa-masa tertentu. Nah, ciri-ciri sinkronik ini yang pertama, dia mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Ada masa-masa tertentu yang dikaji. Kemudian menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola gejala dan karakter. Kemudian bersifat horizontal, tidak ada konsep perbandingan. Cakupan kajiannya lebih sempit dan kajiannya lebih sistematis, serta sifat kajiannya itu lebih serius dan mendalam. Nah, itu yang disebut dengan cara berpikir sinkronik. Jadi supaya kita lebih gampang memahami, kalau diakronik itu adalah digunakan oleh ilmu sejarah biasanya, kita contohkan supaya lebih paham adalah dalam peristiwa revolusi di Indonesia. Misalnya ketika kalau kita melihat pendekatan diakronik, revolusi itu akan dikaji secara kronologis, urutan waktunya. Pertanyaan yang akan muncul adalah bagaimana revolusi itu terjadi, apa faktor penyebabnya. Nah, itu ketika kita melihatnya secara diakronik, kita akan melihatnya revolusi itu seperti itu. Nah, beda halnya dengan ketika kita menggunakan pendekatan sinkronik dalam membahas revolusi. Kita bisa melihat revolusi itu dengan membandingkannya dengan revolusi-revolusi lain yang terjadi di tempat lain atau di negara lain. Nah, itu yang bedanya antara diakronik dan sinkronik. Sinkronik akan lebih melihat persamaan-persamaan dari revolusi itu tanpa terlalu memperlihatkan waktu atau tempat terjadinya. Jadi dia akan membandingkan dengan peristiwa lain yang mirip atau sama, tapi tidak memperhatikan waktu atau tempat terjadinya peristiwa itu. Nah, itulah yang disebut dengan melihat atau cara berpikir sinkronik dalam sejarah. Itu saja pembahasan kita di video kali ini. Kita sudah membahas konsep sinkronik dan diakronik dalam sejarah. Nantikan video-video selanjutnya. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.